Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Denny Firman Sagunhat alias Bang Jakun. Kali ini gue kedatangan narasumber yang udah nggak asing lagi ya buat teman-teman semua. Dia adalah Damar dari channel YouTube Damar Klana. Betul ya? Oke, sebelum Damar mulai ceritanya, gimana Damar? Sehat? Sehat Om. Alhamdulillah. Jadi gimana nih awal mulanya itu? Mau langsung diceritain aja nih. Boleh langsung. Jadi Damar naik ke Salak 2 ini tanpa sengaja hadir di acaranya Om Eresena Gathering di Curug Nangka Om. Oh, gatheringnya saya di Curug Nangka. Iya, Tahun karena berapa tuh kira-kira tuh? tahun berapa ya? 2000. Tahun 2000. 2020. 2020. Berarti Iya. setahun yang lalu ya? Iya, belum lama loh. Itu juga pertama kali tuh kenal Gunung Salak. Nggak tahu Curug Nangka ini tembusannya bisa ke Salak 2. Salak 2. Udah ketemu sama Arya, ngobrol-ngobrol tuh. Nah, Om Arya bilang, Mar, nih belakang gua nih jalur Salak 2 lewat Curug Nangka. Om Arya bilang gitu kan, besok pagi nih banyak yang naik ke Salak 2. Akhirnya Damar pengen ikut kan. Ya udah besok ikutlah ke Salak 2. Jadi terpancing gitu ya? Iya, jadi ikut naik. terpancing pengen gitu. Kapan lagi kan tiba-tiba naik ke Salak 2 Iya. Om. Pas udah pagi itu nggak tidur Om. Jadi di Trapten bikin sama Lukas. Waktu itu sama Bang Lukas Damar. Sama teman juga ya? Iya, berdua-duaan tuh dari Bekasi ke Curug Nangka sama Bang Lukas. Akhirnya nunggu pagi kagak tidur, konsumsi ya dari Om Arya semua tuh. Udah pagi saya lihat mana nih mau nih ke Salak 2. Iya, Om Arya masih ngorok, masih udah bangun kayak belum sadar. Kagak ada tuh, akhirnya ditungguin sampai jam 7. Ya udah mau nggak mau karena udah janji kan pengen ke Salak, kira sama Bang Lukas maksa Damar, ayo Bang udah kita gas aja kan, yang penting udah tahu jalurnya itu kesananya udahlah ngeraba sendiri gitu. Jadi jangan langsung berdua itu. Iya, jalan nih ngucuk berdua sama Bang Lukas. Jalan, badan berat banget Om. Belum doa. Kira Damar sama Bang Lukas doalah, baca doa selesai jalan seperti biasa. Kaget juga kan, wah ternyata Salak 2 ini rimba banget. Iya. Rimba belantara lah. Masih asli banget. Iya, karena dari naik gunung sebelumnya nggak kayak gitu banget jalur. Kayak kegede nih udah jelas lah kebaca. Iya, jalurnya kelihatan gitu. Kalau ini ya Salak 2 itu emang masih alami gitu, masih. Iya, bener-bener ngeraba gitu Om. Untungnya Damar nih, Damar bawa nih playset, terus tripod sama alat sepipal, tas lempang tuh sama satu diepack sama air lah. Jalan akhirnya ketemu nih shelter 1 waktu Damar sama Lukas naik ada bipak gitu Om. Bekas orang bikin bipak-bipakan, foto-foto tuh di sini kan. Ih keren nih, ada yang ngebasket. Karena emang Damar belajar basket juga Om. Udah foto-foto, lanjut jalan nih ke shelter 2. Tiba di shelter 2. Ini waktu di shelter 2 ada pipa pelaron. Sempet nyuntik juga kan, ngambil buat ngisi. Lihat di pohon kayak gambar tengkorak aku kira. Dan ternyata emang tengkorak itu dibikin sama orang, diukir. Mungkin kayak semacam tanda gitu ya, warning atau gimana. Karena belum pernah sama sekali nih ke Salak 2 lewat Curug Nangka. Akhirnya ya kayak benar-benar pemula banget tuh. Iya. Waktu itu jalur pendakian tuh sebenarnya ada di sebelah kiri. Karena
Damar nggak niat, waktu Damar lihat tuh semak om, ketutup. Jadi tutup. nggak ngira itu jalur, ketutup, bener-bener ketutup. Akhirnya Damar ngambil kanan. Jalur kanan. Iya kanan, turun ke bawah air, makin ke sono makin turun, yang lewatin tebing, bawa tali juga tuh om. Ikatlah di pohon, dijadiin kayak pegangan nih, limbing ke bawah sama Lukas. Itu ada kok di YouTube Damar om, di video. Emang sempet vlogging juga, tapi setengah tuh karena udah pusing tuh nyasar. Kita lanjut lagi nih, pas turun om, turun curam banget om. Iya. Curam, akhirnya jalan lagi nih sama Lukas, ketemu kayak pohon beringin gede-gede tuh, akarnya tuh sampai ke bawah tuh, menjuntai banyak om. Waktu itu Damar nggak menilai seram ya, menilainya wih keren lo, epic lo, alami nih buatan, bener-bener alam yang buat. Kira jalan lagi, jalan di pertengahan mau ke shelter 3 tuh enggak, jadi dari shelter 2 karena udah sejam jalan nggak nemu trek, sadar akhirnya kita nggak nemu shelter selanjutnya nih bang. Nanya ke Lukas, iya Mar, gue juga bingung. Itu dari situ udah pada linglung om, hingga akhirnya maksa nih jalan terus, udah nerabas sono nerabas sini, ketemu ada 3 jalur. 3 jalur. Iya, jadi ini jalur 3 nih. Ini jalur, ini jalur, ini jalur. Ini Damar di tengah nih sama Lukas. Posisi di tempat Damar itu ada kayak botol beling rating deng, nggak tahu itu bekas siapa. Ada di situ, Damar jadiin tanda atau patokan sama Lukas. Akhirnya Damar coba ambil jalur kanan. Di jalur kanan ini Damar turun nih, ambil, dia treknya nurun om, nurun, udah 15 menit jalan, kok kembali lagi. Oh, balik lagi ke tempat yang di pertigaan itu? Iya, yang di tempat kerating deng. Jalan nurun, udah 15 menit, masa ya udah jalan jauh kita mundur. Lukas nyadarin, lu lihat botol kerating deng yang tadi, lihat tuh jalur. Itu masih bingung Damar, masih nggak nyangka ya, kok bisa balik lagi ke sini. Akhirnya yaudah, iya bang, kok kita di sini lagi ya. Sama Lukas tuh berdua-duaan nyoba jalur kiri nih sekarang, kan ada 3 jalur nih. Kita ambil yang kiri, ini yang kiri naik sekarang om, naik udah 30 menit. Balik lagi ke pertigaan itu lagi, di situ lagi botol lagi rating deng. Dalam hati, wah kok gue balik lagi ke sini, ini masih ada nih jalur tengah nih. Kira bikin perundingan sama Bang Lukas, coba dah sekali lagi bang, gimana? Kira udah mau coba nih sama Bang Lukas, kita coba nih ambil jalur tengah sama, naik udah hampir sejam. Balik lagi om ke titik itu lagi. Akhirnya ya waktu itu udah ngedon juga kan, tuh gua kok balik lagi, udah 3 kali nyoba balik lagi ke titik itu. Kira ya udah, Damar nggak mau egois kan, udah bang kita bikin klarifikasi lah, kita nyerah di Salak 2 untuk saat ini. Waktu itu emang Damar bikin konten kan buat tentang pendakian ke Salak 2, karena akhirnya nyerah, nggak sanggup, nggak bisa sampai puncak, bahkan nggak tahu ini bisa keluar atau enggak dari dimensi lain, karena saat itu balik terus di tempat itu. Aneh, memang aneh. Lewat jalur kanan balik lagi ke situ, lewat jalur tengah juga iya, sama, lewat jalur kiri juga sama gitu kan. Iya, di tempat itu juga nih buka tripod, nyalain HP, udah rekaman tuh sambil makan jagung mau ubi dari Om Arya kan. Ya udah ngomongnya ini,
sorry Damar sama Bang Lukas nggak bisa lanjutin karena jujur aja ini di titik ini nih Damar sama Bang Lukas balik lagi ke tempat itu di saat bikin rekaman. Ini Damar tahu juga dari penonton, jadi penonton nonton video Damar, Bang kayunya gerak sendiri. Jadi di saat Damar bikin video nih, ini Damar, ini Bang Lukas, di belakang kayu. Kayu ini di tempat yang datar dan nggak kesenggol sama Bang Lukas, tapi seolah-olah dia gerak sendiri, nyata. Ini merinding nih, Gerak sendiri, kayak gitu. Seolah menunjukkan bahwa mereka ada. Itu baru sadar tuh dikasih unjuk sama penonton, Bang kayunya gerak sendiri. Saya setel, saya ulang-ulang, iya gerak sendiri. Posisi Bang Lukas nggak nyenggol, jauh gitu. Akhirnya pada saat bikin klarifikasi, doalah Bang Lukas biar bisa keluar, biar ini dengar suara azan Bang, suara azan zuhur waktu itu. Zuhur, siang berarti ya? Iya jam 1 jam 2 lah, karena naik dari jam 7 di shelter 2 udah jam 10, selanjutnya 11, 12, 1 3 jam ini sibuk nyari jalur, muter-muter aja ya, nggak maksa ke puncak karena emang udah niat waktu nggak bakalan bisa. Sekalipun udah keluar, kalau saya coba lagi nih ke shelter 3, 4, 5, 6, 7 sampai puncak bakalan malam dan nggak bawa tenda, bahaya juga. Makanya nggak mau maksa, ya udahlah, emang belum waktunya mungkin. Akhirnya alhamdulillah tuh azan kedengeran, Damar sama Lukas coba ngeraba jalur lagi buat turun. Akhirnya ketemu pohon beringin lagi tuh yang gede buat yang banyak kayak akar-akar tali gitu. Ikutin jalur, ketemu sama yang tebing curam itu yang sempat Damar turunin, talinya pun masih ada. Tapi anehnya nih Om, kan Damar nanda-nandain di pohon, nanda-nandain jejak, itu kagak ada semua. Nggak ada semua. Dicari hilang. Temu tebing, lumayan seneng kan, bisa pulang lah. Naik sama Lukas. Posisi Damar waktu itu benar-benar linglung gitu, benar-benar kacau lah pikiran gara-gara mikirin kok bisa balik lagi. Lukas sendiri yang bilang, lu apa sih pikiran lu kayak orang linglung? Tahu Bang, gua mikirin tadi tuh, udah nggak usah dipikirin. Kira naik tuh berdua sama Lukas, naik tebing pakai talinya nggak Damar ambil lagi, tuh biarinnya di situ dah. Iya, balik lagi ke shelter 2. Nah, di shelter 2 ketemulah sama pendaki. Dia sendiri, satu orang, satu lagi kayak anak akamsi tuh. Saya tanya kan, Bang mau naik? Iya. Jadi dia mau naik. Kalau saya udah naik, ini saya turun lagi ngambil air. Saya ngecamp di shelter 4, kehabisan air, mau nggak mau turun ngambil di shelter 2. Oh, saya bilang kan, oh mau naik, ya udah diam tuh mau Lukas, diamnya sambil nungguin Bang, ini orang mau naik ngambil jalur mana sih? Iya, soalnya jalur yang Damar lihat kan temen kanan doang tuh. Iya, dia udah selesai ngambil air tuh 2 orang tadi, dia ngambil jalur kanan. Yang tadi Damar lihat ketutup semak tuh, bener-bener bukan jalur. Dia lewat sana Om. Oh, sebelah kirinya berarti. Iya, lewat sebelah kiri. Kira Damar penasaran, Damar lihat kan jalan, ih Bang, jalur Bang. Tadi lu lihat kan, kita berdua nih ngeliat nih, di sebelah kiri bukan jalur. Lukas bingung Bang. Iya Mar ya, tadi bukan jalur Mar. Wah nggak beres udah Mar, di salah 2 ini kita nggak beres tuh. Akhirnya istirahat lagi kan di shelter 2 sambil mikirin dah, perasaan bukan jalur, tapi ini orang naik kebuka. Pada waktu itu ketutup Om,
kira turun udah jam 3 lah, karena mikirin acaranya Om Arya juga kan udah selesai apa belum, takutnya mereka khawatir kan, takutnya mikirin Damar sama Lukas kenapa-napa. Ya sebisa mungkin sebelum mereka bubar adalah Damar di situ biar mereka nggak nyari kan. Turun nih Om, karena emang jalurnya banyak cabangan. Yang tadinya Damar naik dari Curug Nangka mau turun ke Curug Nangka, ketemu jalur baru lagi. Iya, tiba-tiba udah turun jauh, naik lagi nih, karena Lukas inget ini bukan jalur kita waktu naik mah, coba lu inget-inget lagi kayak gitu kan. Akhirnya karena udah capek berulang kali habis turun bukan jalur, naik lagi. Udah capek, udah saya bilang udah bang, terobos aja yang ada. Waktu itu tuh terobos aja bang yang ada, gue udah capek. Ketemu kayak jurang. Ini waktu itu rumputnya tinggi-tinggi Om, saya tebas-tebasin tuh sama Lukas. Ketemu danau, ada airnya yang disebut itu Kalimati. Iya, ada orang nih di sebelah sana lagi mainan air. Bang, coba lu tanyain sama itu orang yang lagi mandi. Saya bilang ke Lukas kan, tanyain coba bang, Curug Nangka di mana? Iya kan. Terus Lukas nyamperin tuh, saya nunggu kan. Nggak lama Lukas balik lagi. Curug Nangka jauh Mar, di sono. Ini kita di Bukit Pinus Kalimati. Bukit Pinus Kalimati apaan sih? Nggak tahu Om. Udah, gua nggak tahu bang. Udah kita jalan aja nih, ikutin jalur nih. Jalan lumayan tuh, sekitar 10 menit sampai di tempat registrasi Bukit Pinus Kalimati. Ini baju udah pada belok, udah kotor, capek loh, udah muka mager Om. Iya, jadi orang yang di Bukit Pinus Kalimati nih, saya datang berdua sama Lukas dari batas area camping, jalan dulu-duaan. Orang ngeliatin pada aneh, ini orang dari mana? Iya, bapak-bapak yang di pos juga pada berdiri kan ngeliatin. Akhirnya saya samperin, saya nanya, Pak, Curug Nangka di mana Pak? Saya nanya tuh sama Lukas juga. Bapak-bapaknya bingung yang di pos registrasi Bukit Pinus Kalimati. Emang dari mana dek? Saya habis naik Salak 2 dari Curug Nangka. 2, ada lagi nggak temennya? Dia panik kan. Kagak ada, saya doang berdua. Sampai puncak nggak, dia nanya. Kagak pas, saya nyasar di shelter 2 tuh, bolak-balik doang. Aduh kamu bener-bener dah. Yaudah jangan naik lagi ya, banyak yang kesasar soalnya. Jadi saya nanya lagi, yaudah Pak, Curug Nangka di mana? Karena kepikiran juga acaranya Maria udah bubar belum, nah kita mereka nyariin, belum balik-balik nih orang. Kira jalan dikasih tahu kan, udah ikutin aja jalan nih, setengah jam lagi juga sampai Curug Nangka. Jadi dari Bukit Pinus Kalimati di sini, Curug Nangka di sini, lumayan jalan setengah jam. Udah capek banget tuh waktu itu. Jadi akhirnya memutus itu udah apa? Nggak naik lagi ya? Udah nyerah Om. Sampai ketemu apa anak kecil nih lagi ngelepas burung naik motor. Ini saking capeknya, woi Tong, ojekin gua ke Curug Nangka, gua kasih nih 20.000. Ayo boncengin gua berdua. Begitu sama Lukas nih, bocahnya ketakutan, kagak. Dia ngelepas burung, langsung kabur. Kagak mau, udah mati. Sialan. Iya. Sialan nih bocah, udah tau gue capek kan. Saya jalan mau ke Curug Nangka nih. Di tempat registrasi Curug Nangka biasa ada yang jaga kan. Ditanyain mau kemana? Curug Nangka. Saya udah masuk semalam Pak. Loh kok bisa di luar? Ya saya habis naik ke Salak, turun tiba-tiba di Kalimati. Dia udah paham kali ya. Ya udah masuk kata dia. Nah nggak lama dari pintu registrasi Curug Nangka baru dah tuh ketemu sama Maria. Saya bilang sama Maria nggak sampai puncak. Iya. Kini Maria juga
paham kali saya turun gak bakal lewat Curug Nangka lagi. Bener aja turun beda jalur. Beda jalur ya. Iya. Jadi sebenarnya ini Mas pas setelah turun itu ya, pas salah jalan itu terus turun sampai melewati semacam lembah berarti ya, lembah gitu, harusnya itu udah pertanda, bukan pertanda. Itu bukan jalur sebenarnya. Iya. Harusnya, kecuali kalau kita mengenal punggungannya gitu. Kalau kita nggak mengenal punggungannya, lebih baik kita balik lagi sih sebenarnya. Sebenarnya masih ada masih ada untungnya gini. Damar tuh masih dikasih peringatan pas waktu Damar ngambil jalur kanan terus balik lagi ke situ, terus ngambil jalur kiri ya, jalur kiri terus balik lagi ke situ. Itu hasil udah pertanda. Kalau biasanya ya, kalau Om Jakun sama Om Arya nih, kalau udah ketemu pertanda gitu kita udah paham, kita langsung paham, oh ini pertanda nih, berarti pertanda ini bukan jalur yang harus kita lewatin, mendingan kita mundur gitu, mendingan kita balik arah. Iya, soalnya waktu itu masih penuh ambisi lah, iya, puncak ternyata. Waktu masih muda juga begitu emang. Iya, nggak selamanya pendidikan itu tentang puncak aja Om ya. Betul. Tapi petualangan ini sebenarnya yang kita cari kan. Dan juga di Salak 2 ini emang kenapa banyak yang ini ya, maksudnya kenapa rawan ya, bisa dibilang karena jalurnya itu banyak pecahan. Jalurnya banyak pecahan juga, jadi banyak kelihatan jalur gitu. Ya kurang tahu juga sih ini jalur ini dibuat oleh pemburu lokal gitu, atau memang pendaki yang suka motong jalur gitu kan, ya kita kurang tahu juga, kurang paham. Tapi disitulah rawannya Gunung Salak ini. Iya, tapi yang penjaga Kalimati juga bilang emang jalurnya ini samar-samar gitu, banyak yang tersesat. Iya. Kayak mereka panik gitu pas ngeliat saya berdua sama Lukas turun, banyak tanya. Iya. Heran. Iya. Kaget juga mungkin. Bukan kaget juga, maksudnya mungkin untung lo selamat begitu. Tapi jujur nih Om Jakun, dari pengalaman pertama kali ke Salak malah buat Damar penasaran gitu, sampai janjikan dalam diri gue bakalan balik lagi. Itu mental seorang pendaki itu begitu. Kalau lo nyerah terus lo nggak mau balik lagi, lo kapok, ya itu bukan mental pendaki. Iya. Damar ini memang mental pendaki, jadi dia nggak ada, bukannya kapok tapi justru dijadikan pelajaran, ingatan juga gitu kan. Di sini gue salah jalan nih, berarti gue nanti ya di lain waktu gue nggak bakal lewat itu lagi. Iya. Gitu. Cukup jadi pengalaman aja lah. Jadi pengalaman. Jadi pas lah turun ke bawah udah ketemu Maria, ya udah ngobrol diketawain juga kan. Iya, biasanya dia mulutnya pedas tuh. Saya bilang asem nih, Om Maria ngerjain saya kali. Katanya cuma 5 jam 6 jam, ini udah 6 jam nyasar lagi. Iya, karena salah jalannya itu kali ya. Jadi di sini ya teman-teman ya, bisa diambil hikmahnya, bisa diambil intinya, poinnya itu, jika kita melakukan pendakian terus kita merasa ada keanehan gitu, sebaiknya kita bukan menyerah tapi kita berpikir ulang gitu. Kita berpikir ulang, jadi kita jangan melewati jalur yang udah kita nggak paham ini jalur ini, dan udah dikasih tanda sebenarnya udah dikasih tanda kan. Iya. Itu jalan-jalan itu perasaan juga nggak muter kan, lurus aja gitu. Begini. Nggak muter begitu kan, tapi ternyata baik lagi karena itu. Iya. Itu sebenarnya suatu pertanda sih. Emang di saat pendakian ada petanda-petanda gitu yang mesti kita pahami sebenarnya. Di luar logika lah Om. Iya, dulu waktu gue sama Om Arya juga nih, waktu Om Jakun sama Om Arya nembusin Simpang Maleber pertama kalinya nih. Iya. Jalur Simpang Maleber ya dari Gunung Putri. Itu kita pun juga sama ketemu pecahan jalur ya, kita ketemu pecahan jalur. Jadi yang lainnya kita suruh tunggu. Om Jakun sama Om Arya ngambil ke arah kanan dulu nih, kan ada 2 jalur, kiri sama kanan. Om Jakun sama Om Arya ngambil ke sebelah kanan, kedua, yang lain Om Jakun suruh tunggu. Iya. Nah pas di tengah jalan itu kita melihat jalur, itu kita ngeliat ular
lewat, tapi nggak putus-putus. Wah, panjang banget. Panjang, ada sekitar setengah jam. Buset. Panjang ada sekitar setengah jam. Nah, jadi jaraknya kira-kira 2 meter lah. Kita di sini, ularnya di situ. Kita cuma nongkrong aja sama Om Arya nih. Cuma nongkrong ngeliatin gitu. Sambil nungguin nih Sambil kapan nungguin kelar. lewat, kok ini kok nggak putus-putus gitu kan, berhenti nih. Wah, ini petanda kun katanya, kata Om Arya nih. Ini tanda kun, berarti kita ini jalurnya bukan lewat sini. Ya udah, kita langsung balik arah. Langsung kita musuhin jalur sebelah kiri. Udah, ini pasti jalur ini yang benar, jalur sebelah kiri. Ya udah, kita langsung jalur situ, dan ternyata memang betul. Dan kadang memang kita harus peka ya, harus peka sama petanda-petanda begitu. Tapi banyak juga sih Om pelajaran sih dari tersesat di Salak 2 itu. Yang tadinya Damar masih egois, masih penuh ambisi lah naik, dan masih apa sih kayak belajar sepi pala masih kurang, malah makin ditingkatin. Betul, dari segi fisik, persiapan alat. Mungkin itu pertanda jangan naik dulu. Peralatan lu, ilmu lu, fisik lu masih belum sampai. Mungkin gitu, mungkin ya gitu kan. Karena dari ceritanya Damar yang gue tahu nih, nggak bawa tenda kan? Iya, maksa. Bawa tenda, terus maksa. Kalau tektok sih bisa mungkin ya, tapi kalau kita belum tahu jalur itu pasti makan waktu lama sebenarnya. Jadi biasanya normalnya 6 jam, bisa mungkin jadi 8 jam, bisa jadi 10 jam. Karena kita masih nerka. Yang ketemu 2 pendaki ini nih yang naik, sempat pengen nyoba lagi. Ayo bang, naik lagi. Masih jam 3. Kata Bang Lukas, udah nanti aja next time. Itu Om Arya nanti khawatir nyariin kita. Oh iya bang, udah turun langsung bang. Turun lagi. Jadi teman-teman di situ dulu, sampai di sini dulu ceritanya Damar. Ini pengalaman berharga ya buat Damar. Jadi memang kita harus peka terhadap petanda-petanda seperti itu. Silakan diambil hikmahnya, silakan diambil kekurangannya dan dilengkapi dengan kelebihan masing-masing. Jadi gue di sini Bang Jakun undur diri. Damar Kelana. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.